Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis taklim yang insya Allah penuh barokah. Amin. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang kadang membuat orang merasa canggung, tapi perlu untuk diluruskan. Kesetaraan gender dalam Islam. Untuk itu, izinkan saya memulai dengan salah satu firman Allah dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu innama khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-nisa'u yuqailur rijal. Artinya, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Dari dua dalil ini, bahwasannya Islam itu tidak membedakan derajat manusia itu berdasarkan jenis kelamin, melainkan yang menjadi ukuran kemuliaan ialah ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau saya tanya, siapa yang pernah dengar istilah kesetaraan gender? Saya belum. Mungkin hampir semua pernah ya. Ya. Tapi begitu mendengar itu, mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir bahwa istilah itu, wah ini nih pembahasan yang aneh, jangan-jangan bertentangan dengan ajaran Islam. Betul apa betul seperti itu? Betul. Padahal sebenarnya kalau kita pahami dengan benar, Islam itu sudah sejak awal menjunjung tinggi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja kita terkadang salah dalam mengartikannya. Betul apa betul? Betul. Kesetaraan gender bukan berarti kita menyamakan 100% antara laki-laki dan perempuan. Tapi artinya adalah memberikan kesempatan
memberikan tanggung jawab, dan memberikan penghargaan yang adil yang sesuai dengan kemampuan dan juga fitrah masing-masing. Mari kita lihat sosok-sosok perempuan yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Siapa yang tidak kenal dengan Khadijah radhiyallahu anhu, seorang perempuan yang sukses, perempuan yang sangat tangguh, dan juga istri Nabi Muhammad SAW yang sangat setia menemani beliau dari awal dakwah, dan beliau pun orang yang pertama kali membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Lalu siapa yang tidak mengenal dengan Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat cerdas, sebagai guru oleh banyak sahabat, dan juga yang telah meriwayatkan banyak hadis. Hadirin, coba saya tanya, di rumah siapa yang lebih sering untuk membangunkan misalnya sahur ataupun sholat subuh? Mamaku. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Mama. Biasanya ibu-ibu kan? Betul. Nah, tidur. Nah, ini menjadi bukti bahwa kemuliaan dan ketakwaan dalam keluarga, perempuan itu juga bisa memiliki peran tersebut. Tidak hanya laki-laki, perempuan bisa menjadi tiang agama, bisa menjadi fondasi keluarga, dan juga bisa menjadi penopang kebaikan, asalkan apa? Sesuai dengan syariat Islam. Lalu, Islam membedakan peran antara laki-laki dan perempuan bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyesuaikan dengan fitrahnya masing-masing. Contohnya, laki-laki diminta untuk menjadi pemimpin karena memang diberikan kelebihan fisik dan juga tanggung jawab dalam nafkah. Sebaliknya, perempuan dimuliakan sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anak karena kelembutan dan kasih sayangnya. Jadi, berbeda peran bukan berarti berbeda derajat. Apa tadi? Berbeda peran bukan berarti berbeda derajat. Masalahnya masih banyak yang keliru. Nah, perempuan ini tidak bisa menjadi imam di sholat Jumat berarti tidak setara. Padahal itu bukan ukuran kehormatan. Karena pada dasarnya kemuliaan di sisi Allah itu bukan berdasarkan jabatan, melainkan berdasarkan ketakwaan dan amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tugas kita sebagai seorang umat Islam bukan untuk ikut-ikutan istilah ataupun gerakan-gerakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kita sebagai umat Islam harus bisa memahami nilai-nilai Islam dengan jernih. Islam tidak mendukung persaingan antara laki-laki dan perempuan, tapi Islam itu saling mendukung, kerjasama, saling menghormati, dan juga saling menguatkan. Jadi, kesetaraan gender dalam Islam adalah kesetaraan dalam nilai, dalam tanggung jawab, dan hak untuk beribadah, berilmu, dan berkontribusi sesuai dengan porsi yang Allah tetapkan. Jadi, apa pemahaman yang lurus tentang kesetaraan gender dalam Islam? Bukan berarti kita menyamakan segalanya, tapi menjaga keadilan dalam hak dan kewajiban,
menghormati perbedaan peran sebagai bentuk dari kebijaksanaan Allah, memberi ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk saling lebih dekat kepada Allah dan bermanfaat bagi umat. Sebelum saya menutup ceramah pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi pemahaman yang benar, hati yang adil, dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang memahami keadilan antara laki-laki dan perempuan. Menunaikan hak-hak sebagaimana Engkau perintahkan. Dan menghormati perbedaan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah yang saya bisa sampaikan. Semoga ceramah pada hari ini bisa memberikan kita manfaat dan juga bisa memberikan pemahaman kita yang jelas antara kesetaraan gender. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.